Oh iya, pernah kapan hari saya bertanyalah kepada dua orang Malaysia, kawan Malaysia, yang satu orang Selangor, yang satu orang Kelantan. Saya pernah bertanya sama yang kawan Selangor nih, katanya memang Malaysia nih jenis usaha apapun, sekecil apapun tuh harus punya lesson. Nah, sementara ketika saya bertanya sama yang orang Kelantan nih, dia bilang, dia kata tidak harus punya lesson kalau setakat jualan burger di tepi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan kembali sharing pengalaman tentang apa-apa yang saya jumpai di Malaysia. Bicara soal Malaysia ini memang dalam segi mengatur setiap sisi kehidupan masyarakatnya itu sangat detail menurut saya ya. Seperti contoh semacam undang-undang pemberian nama kepada anak itu tidak boleh sembarangan. Seperti kemarin yang saya baca undang-undangnya itu bahwa untuk penamaan anak ini tidak boleh diberi nama seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, bunga, dan nama-nama aneh yang lainnya. Dan disarankan memakai nama-nama yang punya nuansa Islami yang ada di Al-Quran, atau nama-nama Asmaul Husna, atau nama-nama sahabat-sahabat Nabi begitu. Ya bagus juga sih, itu merupakan undang-undang unik yang bagus menurut saya. Sebab ada orang bilang bahwa nama itu adalah doa, jadi berilah anak itu nama yang baik. Mana tahu nama yang baik itu menjadikan orang itu menjadi baik juga. Lagi yang cukup detail adalah undang-undang perniagaan. Kalau kita bicara tentang undang-undang perniagaan, di mana-mana pun negara pasti adalah undang-undang perniagaan. Setiap warganya yang ingin membuka usaha harus ada surat izin dari negara, harus ada license lah. Kalau di Malaysia disebut ada license. Sebetulnya bukan perkara aneh jika punya usaha semacam restoran, toko, kedai runcit kalau di sini cakap. Bukan hal aneh ya kalau semacam itu harus punya surat izin. Sebab menurut saya, melihat dari sudut pandang orang Indonesia, itu adalah jenis usaha yang lumayan gitu, termasuk kategori kecil atau menengah gitu. Jadi itu tidak aneh kalau menurut saya itu harus punya license. Sebab dia ada bangunan dan berdiri di atas tanah gitu. Yang sedikit apa ya, bukan shock sih sebetulnya, boleh dikatakan sedikit heran sebab ternyata orang yang jualan di kaki lima di pinggir jalan tuh, yang dia hanya sekedar buka ada meja sama payung, itu harus ada license juga ternyata di Malaysia nih. Kalau di kampung kita kan, kalau buka usaha sekecil itu kan, kalau katakanlah usaha yang tutup buka, maksud tutup buka itu ya tempatnya kayak gitu, cuma meja sama payung, itu kan masuk kategori usaha kecil kan, yang penghasilannya tidak seberapa gitu. Itu ternyata juga harus ada license, harus ada surat izin niaga. Membuat saya terkejut lagi adalah ketika saya kan ada di video sebelumnya, itu ada video on the road, dimana saya itu merekam jalan dari arah Kajang ke Bangi. Nah, sampai di Bandar Bangi itu ada traffic light, saya berhenti di situ. Di situ ada seorang lelaki jualan berniaga, menjajakan barangnya ke orang-orang yang tengah berada di traffic light sebab lampu merah. Nah, ada yang komen kan di bawah, itu pasti tidak punya license. Nah, ketika saya membaca, saya terus terfikir, tertanya-tanya, iya ke niaga macam tuh kena ada license? I don't know, saya tidak tahu. Harus ke atau sunnah, wajib ke sunnah gitu. Kalau wajib kan harus, kalau sunnah boleh punya. Begini, kalau di Indonesia tuh sama sebetulnya dengan Malaysia nih, harus punya surat izin niaga perdagangan, harus.
Dan itu usaha perdagangan, surat izin usaha perdagangan tuh ada 4 jenis. Yang pertama adalah jenis usaha mikro. Jenis usaha mikro ini dia yang punya penghasilan bersihnya tidak lebih dari 50 juta per bulan. Itu masuk dalam kategori jenis usaha mikro. Kemudian ada jenis usaha kecil. Usaha kecil ini dia yang punya penghasilan dari 50 juta sampai 500 juta per tahun bersihnya neto. Lepas itu ada usaha menengah. Menengah ini dari sekitar penghasilan bersih dari 500 juta sampai 10 miliar per tahun. Kemudian usaha besar semacam perusahaan lah, company atau apa, penghasilan bersih dari 10 miliar sampai tak terhingga gitu. Dan itu 4 jenis usaha perniagaan nih, dia harus ada surat izin niaga perdagangan atau disingkat sebagai SIUP gitu. Nah, tetapi dari 4 ini ada pengecualian. Ada pengecualian khusus yang jenis usaha mikro, jenis usaha kecil sangat gitu. Jadi di usaha mikro nih tidak diwajibkan sebetulnya, tapi kalau pengen membuat atau mengurus surat izin boleh, tapi tidak wajibkan. Kenapa tidak diwajibkan? Tidak diwajibkan karena satu, kalau usaha itu milik perseorangan, milik pribadi atau bersekutu dengan kawan, modal berdua gitu sama kawan, itu tidak harus punya surat izin. Yang kedua adalah kalau usaha itu cuma dikelola oleh pemilik sahaja atau anggota keluarga atau orang terdekat, itu tidak harus punya surat izin. Kalau cuma kita lah yang mengurus tanpa melibatkan instansi, tanpa melibatkan banyak orang. Lepas itu yang terakhir, yang terpenting adalah penghasilan bersihnya itu tidak lebih dari 500 juta. Maksud saya tidak lebih dari 50 juta. Ya, kalau cuma penghasilan per harinya cuma buat bisa makan gitu kan. Kadang ada kan pekerjaan yang cuma cari bekerja hari ini, dapat duit hari ini untuk dimakan juga hari ini. Pagi kerja untuk dimakan petangnya, seperti itu. Ada kan banyak, kalau di Indonesia banyak seperti itu. Kerja hari ini buat makan hari ini. Nah, yang kayak gini ini tidak harus punya surat izin. Kerjalah sesuka kamu, biar tidak dibilang cuma asal cuap-cuap saja tanpa dasar. Saya cantumkan di sini undang-undangnya ya. Yang saya tadi itu sebagai pengecualian. Untuk yang jenis usaha mikro tidak perlu punya surat izin. Nah, tetapi kalau di Malaysia nih, semua jenis usaha mulai dari yang mikro sampai yang besar, itu yang sangat besar itu harus punya license, harus punya surat izin ya. Awalnya sih ketika tahu soal ini, aku tuh merasa pelik gitu. Saya merasa pelik, kenapa sih hanya buka usaha kecil, cuma jualan di tepi jalan, atau hanya bawa barang dagangan dijajakan di bawah traffic light ke orang yang sedang berhenti di situ, kenapa harus punya license? Awalnya saya pelik, aneh gitu saya pikir. Tetapi ternyata setelah saya pikir panjang-panjang, ternyata bagus juga sebetulnya. Akhirnya saya menemukan jawaban versi saya gitu. Saya tidak tahu sih versi pemerintah harus ada license untuk usaha mikro, apa sih tujuannya sebetulnya. Kalau saya punya versi jawaban sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak saya. Jadi begini, di Malaysia ini kan banyak sekali orang asing ya. Orang asing dari berbagai negara datang ke Malaysia. Kalau undang-undang niaga ini tidak diperketat, tidak dijaga mulai dari usaha yang paling kecil dan sampai besar, itu tidak diperketat, maka orang asing itu akan leluasa berniaga di mana-mana gitu. Coba deh, kalau seandainya yang tadi saya bilang ada orang yang jualan di bawah traffic light, kalau seandainya dibenarkan tidak harus punya license, kita tidak tahu ke depannya itu akan lebih banyak lagi orang yang sesuka hati jualan seperti itu dengan cara seperti itu. Kalau masih orang tempatan sih oke lah, masih oke lah. Tapi takutnya ini adalah orang asing
orang asing yang berjualan semacam itu. Sisi positifnya lagi adalah selain untuk mencegah warga asing untuk sesuka hati membuka usaha adalah itu hasilnya boleh kita nampak lah sekarang. Di tepi-tepi jalan tuh jarang sekali orang jualan, sehingga keindahan kota, keindahan jalan tuh nampak jelas gitu, elok dipandang mata. Tapi kalau di jalan-jalan kampung lumayan ramai yang jualan di tepi jalan. Itulah jawaban yang saya temukan sendiri. Tapi saya nggak tahu sih alasan lebih tepatnya itu, ya orang Malaysia pasti lebih tahu lah. Tapi kalau boleh silahkan kongsilah di kolom komentar. Yang seperti ini nih, yang untuk usaha yang niaga atau usaha mikro nih harus punya lesen nih. Menurut saya kalau diterapkan di Indonesia itu kurang relevan ya, kurang relevan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Ya, di Indonesia kan rata yang jualan kan pastilah orang Indonesia, apalagi yang usaha-usaha kecil yang di kaki lima itu kebanyakan orang tempatan sendirilah yang jualan. Jadi meskipun tidak diberlakukan suatu kewajiban harus punya suatu izin niaga mikro, itu nampaknya tidak akan berpotensi orang luar negara datang untuk jualan di kaki lima seperti orang tempatan gitu. Lagipun nanti kalau misalkan harus punya lesen, kalau misal diberlakukan harus wajib punya lesen, itu seakan-akan nanti mempersulit ruang gerak kita untuk berniaga gitu kan. Oh iya, pernah kapan hari saya bertanyalah kepada dua orang Malaysia, kawan Malaysia, yang satu orang Selangor, yang satu orang Kelantan. Saya pernah bertanya sama yang kawan Selangor nih, katanya memang di Malaysia nih jenis usaha apapun, sekecil apapun tuh harus punya lesen. Nah, sementara ketika saya bertanya sama yang orang Kelantan nih, dia bilang, dia kata tidak harus punya lesen kalau setakat jualan burger di tepi jalan. Seperti itulah, tapi saya kurang tahu sih mana yang betul. Oke, mungkin itu saja yang boleh saya sharing. Intinya di Malaysia nih, pengetahuan saya, niaga mikro atau niaga besar itu harus punya lesen wajib. Sementara kalau di Indonesia itu yang mikro nih, dia boleh buat surat izin, boleh tidak. Itu saja sih yang mau saya sharing. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan yang terkeluar dari lisan saya, mohon dimaafkan. Itu tidak ada unsur kesengajaan, dan bila ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan atau bahkan salah, mohon ditambahkan dan dituliskan di kolom komentar. Mari kita berbagi ilmu, berdiskusi di ruang komen. Itu saja. Bagi Anda yang menyukai video ini, boleh di like dan boleh di share kalau Anda mau berbagi. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini serta dinyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada konten terbaru dari channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.